Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ropinov Saputro, SEMM, dan teman-teman Prodi Administrasi Pajak yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya Salsabila Gustina sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi presentasi pada kali ini. Topik yang akan dibicarakan oleh kelompok 1 adalah mengenai pengenalan komputer. Serangkaian acara pada kegiatan hari ini adalah yang pertama adalah sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka sesi kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya berikan waktu kepada kelompok penyaji selama beberapa menit ke depan. Kepada kelompok penyaji, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengenalan komputer atau laptop dan internet termasuk hardware, software, dan OS, RAM, storage, dan backup. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Estetika Karimah Husada dengan NIM 005, yang kedua ada Sundu Kamila dengan NIM 009, dan yang ketiga ada Suci Dia Khotijah dengan NIM 028, kemudian ada Ria Rizky Amalia dengan NIM 053, kemudian ada saya sendiri, Alif Danar Julianto, dengan NIM 054, dan yang terakhir ada Rahmania Tantri dengan NIM 088. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengenalan komputer. Komputer sendiri memiliki banyak pendapat mengenai definisinya, yang nantinya berkembang pada definisi tentang sistem komputer, ilmu komputer, dan teknologi informasi. Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin, komputar, yang mengandung arti menghitung, to compute atau recon. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan hitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Perkembangan komputer yang pertama, komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1946 hingga tahun 1958. Pada tahun 1946, komputer pertama yakni ENIAC selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat kurang lebih 18.800 tabung hampa udara dan berbobot kurang lebih 30 ton dengan panjang kurang lebih 30 meter dan tinggi kurang lebih 2,4 meter sehingga memerlukan ruangan yang luas dan lebar. Kemudian perkembangan komputer generasi kedua yaitu tahun 1958 hingga tahun 1966. Beberapa contoh komputer generasi kedua adalah IBM seri 1400, NCR seri 304, dan Mark IV diproduksi di Jepang tahun 1957. Kemudian ada Honeywell model 800 dan IBM 7090 buatan Amerika. Yang kemudian perkembangan komputer yang selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga pada tahun 1966 hingga 1974. Yaitu dengan ciri-ciri penemuan chip IC, kemudian mengintegrasikan komponen ke dalam suatu tempat, ukuran dan gaya yang dibutuhkan lebih kecil, kemudian proses dilakukan dengan sangat cepat, dan penggunaan komputer dalam suatu pemrosesan yang kontinu dan sektor manufaktur. Dan perusahaan terkenal seperti IBM, Univac, HP, ICL, dan DAC mendominasi industri komputer.
Contohnya Apple Computer, TRS model 180, dan IBM S-OR 360. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ria Rizky Amalia. Baik, Alif. Selanjutnya ada perkembangan komputer generasi keempat. Dari 1974 hingga 1982, yaitu memiliki ciri-ciri yang pertama ditandai dengan munculnya LSI, yang kedua LSI kemudian dikembangkan dalam FLSI, ketiga munculnya mikroprosesor dari semikonduktor, kemudian yang keempat perkembangan teknologi tablet, personal komputer. Selanjutnya ada komputer generasi kelima dari 1982 hingga sekarang. Memiliki kecerdasan menyerupai manusia atau artificial intelligence dalam bentuk sistem operasi, aplikasi, perangkat keras, dan embedded system yang mana memiliki kemampuan dan teknologi yang mendukung kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memiliki bentuk yang lebih beragam, lalu memiliki kemampuan melakukan proses prediksi masa depan dan berangkat dari sejumlah mimpi manusia tentang teknologi masa depan. Kemudian komputer generasi ke-6 atau masa depan memiliki kecerdasan menyerupai manusia atau artificial intelligence dalam bentuk sistem operasi, aplikasi, perangkat keras, dan embedded system yang mana memiliki kemampuan dan teknologi yang mendukung kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memiliki bentuk yang lebih beragam, lalu memiliki kemampuan melakukan proses prediksi masa depan dan berangkat dari sejumlah mimpi manusia tentang teknologi masa depan. Selanjutnya ada konsep dasar sistem komputer. Yang pertama, input. Input merupakan data sebelum diproses. Ia berasal dari mouse, keyboard, dan mikrofon, dan sensor eksternal lainnya. Kemudian kedua ada penyimpanan. Penyimpanan pada komputer merupakan bagaimana komputer menyimpan data input. Hard drive digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang dan massal, sementara kumpulan data untuk pemrosesan segera disimpan sementara di random access memory atau RAM. Yang ketiga ada pemrosesan. Pemrosesan adalah input. Kok ini enggak? Pemrosesan adalah tempat input diubah menjadi output. Central Processing Unit atau CPU komputer adalah otaknya. Ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan operasi matematika pada data input. Yang keempat ada output. Output merupakan hasil akhir dari pengolahan data. Itu bisa apa saja dari gambar, video, atau konten audio, bahkan kata-kata yang diketik menggunakan keyboard. Seseorang juga dapat menerima output melalui printer atau proyektor, bukan langsung melalui perangkat. Selanjutnya ada pengenalan komputer. Internet terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu komputer, jaringan, telekomunikasi, dan server, di mana manusia sebagai user yang mengoperasikan, memprogram, dan menginterpretasikan sebuah internet. Nah, kemudian ada sejarah internet dan bagaimana masuk ke Indonesia. Internet pertama kali dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1996 melalui proyek ARPA atau yang disebut ARPANET, di mana pada awalnya dibangun proyek tersebut tujuannya hanya sebagai keperluan militer. Kemudian ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas. Dari gabungan kedua jaringan tersebut dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Sedangkan Internet masuk ke Indonesia pada awal tahun 1990-an
di mana saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai organisasi network. Sekitar tahun 1994, internet baru mulai beroperasi, di mana sambungan awal ke internet dilakukan dengan dial-up. Kemudian barulah dimulai pada tahun 1955 menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan menggunakan remote browser Linux di US, maka penggunaan internet di Indonesia dapat mengakses internet di HTTP. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Baik, terima kasih Estetika. Selanjutnya ada fasilitas yang ada pada internet. Ada 12 fasilitas yang ada di internet. Yang pertama ada World Wide Web atau WWW, atau biasanya juga disebut dengan web. Jadi, web merupakan salah satu bagian yang paling menarik dari internet, karena pada web dapat mengakses informasi yang bukan hanya berupa teks saja, melainkan juga gambar, suara, film, dan sebagainya. Agar dapat mengakses web, membutuhkan software yang disebut dengan browser. Ada jenis-jenis browser itu seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Safari. Yang kedua ada electronic mail atau email. Email merupakan surat elektronik yang dikirimkan melalui internet. Dengan menggunakan email dapat mengirim atau menerima pesan dari pengguna internet di seluruh dunia. Pada saat ini email lebih sering digunakan atau disediakan untuk fasilitas akademik dan juga pekerjaan dalam sebuah instansi. Yang ketiga ada telnet. Telnet berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan komputer milik orang lain, serta untuk mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut. Yang keempat ada file transfer protokol FTP. FTP digunakan untuk mengirim atau menerima data maupun file suatu komputer ke komputer lain tanpa batasan tempat. Contoh FTP yang tersedia saat ini seperti Google Drive, Dropbox, SkyDrive, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada Gopher. Protokol Gopher yaitu TCP atau IP Internet Protocol Suite, di mana protokol yang didesain untuk mencari, mendistribusikan, dan mengambil dokumen melalui internet. Pada Gopher tidak bisa menampilkan gambar, tapi hanya bisa menampilkan teks saja. Yang keenam ada Internet Relay Chat atau IRC. IRC atau sering disebut juga dengan chat merupakan sebuah komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. Jadi para chatter atau penggunanya dapat saling berkomunikasi secara kelompok ataupun individu dalam suatu chat room. Yang ketujuh ada e-commerce atau transaksi elektronik. E-commerce merupakan istilah yang digunakan dalam pernyataan perdagangan atau sebuah transaksi elektronik di internet, baik business to customer ataupun business to business. Perkembangan e-commerce saat ini pesat sekali karena pengguna internet mampu melihat peluang bisnis. Yang kedelapan ada e-learning. E-learning merupakan sebuah penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan pada sekolah jarak jauh atau secara online, di mana proses belajar mengajar dilakukan melalui komputer yang terhubung ke jaringan internet. Dari permanfaatan e-learning ini memberikan keuntungan dari segi finansial yang dapat mengurangi biaya, tetapi terdapat juga kekurangannya yaitu keterbatasan akses internet. Yang kesembilan ada search engine. Search engine atau mesin pencari, di mana selain browser, search engine juga sebagai pencari informasi di internet. Search engine yang paling terkenal dan paling sering digunakan saat ini yaitu Google. Yang ke-10 ada game online. Game online merupakan teknologi pada sebuah mekanisme untuk menghubungkan antara pemain dari pola tertentu dalam sebuah Google Play, di mana sekarang ini anak-anak lebih pintar menggunakan teknologi komputer saat memainkan game, tetapi terdapat dampaknya juga terhadap perilaku dari anak-anak tersebut. Yang ke-11 ada jejaring sosial dan media sosial. Jejaring sosial merupakan struktur sosial atau sistem sosial yang menghubungkan untuk saling bertukar informasi antara seorang dengan orang lain. Pada jejaring sosial bisa berisi informasi teks, gambar, kegiatan, dan moto. Yang terakhir ada blog. Blog merupakan situs web yang dikelola secara individu yang berisi catatan dari sebuah liputan kegiatan dan materi lainnya seperti video pribadi atau gambar.
Selanjutnya ada dampak positif dan negatif internet. Dampak positifnya yang pertama ada internet sebagai media komunikasi dan informasi, karena sebagai salah satu sumber informasi yang akurat dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai media pertukaran dan melalui email, newsgroup, FTP, dan web, di mana para pengguna internet dapat saling bertukar informasi dengan cepat. Yang ketiga, memudahkan dalam hal transaksi dan berbisnis di bidang perdagangan agar dapat menghemat waktu karena tidak perlu keluar rumah untuk membeli atau menjual sesuatu. Dampak negatifnya yang pertama ada penipuan, karena sering terjadi pada semua bidang, tidak dipungkiri juga bisa terjadi pada internet. Maka dari itu harus lebih berhati-hati dalam penggunaan internet. Yang kedua ada carding, yaitu cara berbelanja dengan menggunakan kartu kredit dapat memicu penjahat untuk melakukan kejahatan yang mendeteksi sebuah transaksi dengan menggunakan kartu kredit online. Yang terakhir ada perjudian, di mana dampak negatif ini sering terjadi juga yang akan mengacu pada penipuan di sebuah internet. Selanjutnya ada pengertian hardware. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan perangkat keras, yaitu salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi, di mana hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan atau istilahnya itu instruction set. Dari adanya perintah yang dapat dimengerti oleh sebuah hardware, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Selanjutnya ada fungsi hardware secara umum. Ada 4 fungsi secara umum. Yang pertama ada menerima input. Jadi suatu hardware memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user, kemudian akan ditransfer ke fungsi berikutnya. Yang kedua, mengolah data atau informasi. Setelah menerima input atau masukan dari user, fungsi hardware selanjutnya yaitu untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Yang ketiga, memberikan output. Setelah diproses, kemudian hardware akan memberi output atau keluaran kepada user. Yang keempat, menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh suatu komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer, di mana hardware untuk menyimpan data terpasang di dalam dan di luar komputer. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh estetika. Terima kasih Suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5 unit, yaitu yang pertama input device, yang kedua proses device atau unit pemrosesan, yang ketiga output device atau unit keluaran, yang keempat backing storage atau unit penyimpanan, dan yang terakhir peripheral atau unit tambahan. Next. Yang pertama yaitu unit masukan atau input device. Input device ini adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Contoh di bawah ini adalah keyboard dan mouse. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dan komputer. Yang kedua, mouse. Mouse fungsi alat ini adalah untuk berpindah pointer atau kursor secara cepat. Yang ketiga ada touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick atau trackball. Yang keempat, kamera digital. Kamera digital tidak memerlukan
film sebagaimana kamera biasa. Kamera yang diambil dengan kamera digital disimpan ke dalam memori karena tersebut dalam bentuk file merupakan kemudian dapat dipindahkan atau ditransfer ke komputer. Yang keempat ada mikrofon dan headphone. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Yang kedua, proses device atau unit pemroses. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device ini dapat juga disebut dengan otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Beberapa hardware untuk output device tersebut diantaranya ada power supply. Power supply ini menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Yang ketiga ada kartu grafis atau unit keluaran. Kartu grafis ini adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Yang keempat ada prosesor atau unit pemrosesan. Pengertian prosesor ini biasanya disebut dengan CPU atau otak dari komputer. Yang kelima ada motherboard atau unit pemrosesan. Motherboard atau papan induk ini adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasanya disingkat dengan kata MUPU. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lain dihubungkan. Yang ketiga ada output device atau unit keluaran. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain, seperti monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Yang kedua ada printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer. Pada media kertas atau sejenisnya, jenis printer ada 3 macam, yaitu jenis printer dot, metrik, printer inkjet, dan printer laserjet. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sundu. Baik, terima kasih Setika. Selanjutnya, hardware untuk output device yang ketiga yaitu speaker. Speaker di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput terhubung ke komputer. Fungsi perangkat keempat yaitu backing storage atau unit penyimpanan. Unit penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data baik perangkat dalam komputer maupun di luar komputer. Salah satu contoh storage unit adalah hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer. Hard disk bisa juga disebut hard disk drive atau HDD dan hard drive atau HD. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Fungsi perangkat keras yang kelima yaitu peripheral atau unit tambahan. Peripheral merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Contoh perangkat keras komputer yang termasuk dalam unit tambahan atau peripheral antara lain, pertama ada modem. Pengertian modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu, seperti media kabel atau udara, biasanya berupa gelombang sinus. Yang kedua ada kartu suara.
Kartu suara atau sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Materi berikutnya ada pengertian software. Software merupakan data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seseorang ahli dalam bidang tersebut. Perangkat tersebut dikomplikasi memakai aplikasi compiler agar bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Fungsi software yang pertama ada software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras pada komputer. Yang ketiga, software digunakan untuk menghubungkan antara software dengan hardware. Yang keempat, software berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Pembagian software berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi atau OS, operation system merupakan software kompleks yang memiliki banyak fungsi mengatur seluruh hardware dan terintegrasi dengan CPU. Software sistem operasi saat ini sudah sangat banyak. Beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Microsoft Windows. Software yang dibuat oleh perusahaan Microsoft ini memiliki Business Graphical User Interface. Yang kedua ada Macintosh Operating System. Macintosh OS atau MACOS dibuat secara khusus untuk berbagai komputer besutan Macintosh UI. Yang ketiga ada Linux. Linux berjalan dengan salah satu atau lebih CLI atau Command Line Interface dengan berbasis teks dan GUI. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tantri. Baik, terima kasih Sundu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahasa program atau programming language. Jadi, programming language ini bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Terdapat macam bahasa seperti Java, PHP, HTML, C, dan C++. Dalam membuat bahasa program ini masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Kemudian terdapat program aplikasi yang merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Berikut beberapa contoh program aplikasi menurut fungsinya. Yang pertama terdapat Microsoft Word yang memiliki fungsi mengolah kata seperti mengetik, membaca dokumen, atau mengedit dokumen. Yang kedua ada Microsoft Excel yang memiliki fungsi untuk mengelola angka dan tabel seperti menghitung data angka. Yang ketiga terdapat Microsoft PowerPoint yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk slideshow atau presentatif. Kemudian terdapat Windows Media Player yang berfungsi untuk menginstal komputer pada setiap komputer atau laptop. Yang kelima ada Adobe Reader yang berfungsi untuk membuat, membaca, atau mengedit file PDF. Kemudian yang keenam terdapat Google Chrome, yaitu dianggap memiliki kecepatan yang lebih baik daripada Mozilla Firefox. Yang ketujuh terdapat Adobe Photoshop yang berfungsi untuk mengolah foto yang sering kita gunakan untuk mengedit maupun mengolah gambar. Kemudian terdapat games, yaitu aplikasi yang digunakan untuk bermain game. Yang kesembilan terdapat Smadaf, yaitu antivirus buatan anak bangsa dan sudah banyak digunakan untuk para user di Indonesia. Kemudian yang ke-10 terdapat WinRAR, yaitu software wajib terinstall pada setiap komputer. Yang ke-11 ada software pengolah kata yang digunakan untuk keperluan menulis. Contohnya yaitu terdapat Lotus Word Pro. Lotus Word Pro ini memiliki kelebihan yaitu bisa dibuka dan diubah dengan menggunakan software Microsoft Word. Selain itu, Lotus Word Pro itu dilengkapi dengan fitur Helpbook Menu Finder yang berguna untuk menemukan berbagai perintah yang sama dengan Microsoft Word dan Word Perfect. Kemudian terdapat Open Office
writer yang mempunyai sifat multi-platform, artinya bisa digunakan lintas dalam sistem operasi mulai dari sistem operasi Windows, Linux, Unix, Mac OS hingga Solaris. Kemudian terdapat Microsoft Word, yaitu memiliki kelebihan mulai dari cara penggunaannya yang sangat mudah fiturnya dan sangat lengkap untuk membuat dokumen seperti buku, publikasi, surat, serta gambar yang sederhana. Kemudian jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya ada dua, ada firmware dan malware. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca, sedangkan freeware adalah salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada adware, yaitu digunakan tanpa biaya, akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan konversasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Kemudian ada open source, yaitu perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Kemudian ada malware, yaitu software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Kemudian saya kembalikan kepada Alif. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Demikian diskusi kelompok 1 pada kali ini. Marilah kita tutup sesi ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rovinov dan teman-teman semua atas partisipasi aktifnya. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dan marilah kita berikan aplaus untuk para kelompok penyaji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.